olahraga Anggar tuh bukan olahraga yang mudah. Kayaknya kelihatannya cuman main terus kayak gitu aja, tapi sebenarnya tuh ada banyak kerja keras yang kita harus alami buat jadi lebih bagus. Namaku Shaina Shanara, umurku 14 tahun, aku adalah fencer. Fencer, sebutan untuk atlet olahraga Anggar. Kemampuan memotong, menusuk, menangkis dengan pedang. Anggar bukanlah olahraga biasa. Tidak biasa memang untuk teman-teman menggunakan senjata saat berolahraga seperti ini, bukan? Tapi, teman-teman tak perlu takut. Pedang ini bukan untuk menyakiti lawan. Pedang yang ada di tanganku ini akan membawaku mengharumkan nama Indonesia, seperti kesatria. Aku mulai suka Anggar sekitar 2-3 tahun yang lalu. Waktu itu aku tahu tentang Anggar dari YouTube. Aku lagi nonton video dari Olympics, terus ngeliat video tentang fencing. Kagum saat pertama kali melihat video-video pertandingan Anggar di YouTube. Olahraga, tapi kok pakai pedang ya? Pakai topeng juga. Gimana ya cara bermainnya? Banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam kepalaku saat pertama kali melihat pertandingan olahraga Anggar. Membuatku ingin tahu dan mempelajari olahraga ini, teman. Rasa penasaran dan keingintahuanku membuatku kini berada di sini, memegang pedang Anggar dengan tanganku sendiri, bertarung melawan waktu dengan pedang di tanganku. Seperti yang teman-teman lihat, Anggar termasuk ke dalam cabang olahraga bela diri yang menggunakan senjata. Kini berkembang menjadi olahraga ketangkasan yang menggunakan senjata, dengan manfaat teknik kelincahan dan kekuatan yang bertumpu pada tangan, sehingga dapat menangkis dan menusuk lawan dengan tepat. Dalam Anggar, pedanglah penentu kemenangan sebuah pertandingan. Pedang mana yang lebih cepat mengenai lawan dengan tepat sasaran akan mendapatkan poin. Jadi, tidak hanya membutuhkan fisik yang kuat saja, teman. Taktik dan analisis bermain sangat dibutuhkan seorang atlet Anggar. Ini pelatihku, Coach Fitri. Sebelum menjadi pelatih, ia dulunya juga atlet Anggar yang berprestasi, teman. Berkat kegigihannya, ia banyak mengikuti pertandingan dan pelatihan tingkat internasional. Dari Coach Fitri, aku belajar gerakan dasar Anggar, teknik menyerang, dan mental yang harus dimiliki seorang atlet Anggar. Karena untuk menjadi atlet Anggar, aku harus punya keberanian untuk memegang alat ini, pedang Anggar. Kalau kata pelatihku, kalau mau menipu, ya jadi pemain Anggar. Nggak dosa katanya, hehe. Karena saat menyerang lawan,
kita harus punya taktik teman. Seolah-olah kita mau menyerang di atas, padahal di bawah. Keterampilan menggunakan pedang harus selalu dilatih seperti ini, agar aku bisa fokus dengan sasaran yang dituju. Postur tubuh juga harus diperhatikan teman. Kaki sebagai tumpuan badan harus kuat, siap untuk bergerak menyerang maupun bertahan. Ini dia bagian terberat saat bermain anggar, menyerang lawan dengan posisi kaki kuda-kuda. Teman, mau tahu rasanya? Sudah pasti kaki pegal semua. Karena menurut aku kesempatan buat aku berprestasi di dunia anggar di Indonesia itu lebih besar karena masih dikit yang suka dan menekuni anggar. Permainan demi permainan harus aku lewati. Kurangnya kompetisi anggar di Indonesia menjadi kendala bagi kami para atlet anggar untuk berkembang dan mendapat pengalaman bertanding. Ya, tidak seperti cabang olahraga lainnya. Olahraga anggar memang kurang mendapat perhatian, baik itu dari pemerintah maupun anak-anak seusiaku. Kami harus mempunyai peralatan anggar sendiri dan tidak memiliki tempat latihan tetap. Meskipun begitu, tidak membuatku berkecil hati teman. Apapun yang aku sukai berasal dari hati. Setiap proses ini harus aku lewati untuk satu misi, mengharumkan nama Indonesia dengan prestasi. Bertanding dengan teman satu tim menjadi salah satu cara menguji kemampuan kami. Ya, meskipun sesama teman, harus serius ya mainnya. Sebelum kuceritakan lagi tentang olahraga anggar, teman-teman harus tahu dulu ya sejarah dari mana olahraga ini berasal. Berasal dari Eropa, anggar merupakan permainan pedang yang sudah dilakukan berabad-abad lamanya teman. Duel pedang sering dipilih untuk menyelesaikan perselisihan di kalangan bangsawan Eropa, khususnya Prancis. Makanya, anggar sering disebut sebagai olahraga bangsawan. Sejak dahulu kala, pedang digunakan sebagai alat untuk melindungi diri, membuat sekolah-sekolah di Eropa pada masa lalu melatihan keterampilan dalam menggunakan senjata tajam melalui olahraga anggar. Yang akhirnya membuat anggar menjadi salah satu olahraga resmi di Olimpiade teman. Membicarakan anggar, tak bisa lepas dari negara asalnya, Prancis. Salah satu negara tertua di dunia yang terkenal dengan menara kebanggaannya, Menara Eiffel. Tidak hanya Menara Eiffel, Prancis juga dijadikan contoh dunia dalam berbagai aspek budaya loh teman, termasuk masakan, musik, seni, mode, hingga olahraga. Bermain anggar di negara asalnya, siapa yang tak mau teman? Itu adalah salah satu impian terbesarku. Untuk mewujudkan mimpi itu, aku harus berusaha dengan keras, berlatih anggar dengan disiplin, mempelajari kebudayaan, dan bahasa Prancis juga bagian dari usahaku teman. Bahasa Prancis juga banyak digunakan dalam aturan olahraga anggar. Misalnya seperti kata en garde yang berarti bersiap,
digunakan untuk memulai permainan anggar. Bonjour, je m'appelle Shaina. J'ai 14 ans, je suis une élève à Mentari School Jakarta. Mon école se trouve à Brawijaya. Le campus est très grand. Aku belajar mengenalkan diri menggunakan bahasa Prancis. Bagaimana teman? Sudah lumayan kan pelafalannya? Très bavarde. Elle collectionne beaucoup de médicaments et de chaussures. Ada pepatah mengatakan, barang siapa menguasai bahasa, ia mampu menguasai dunia. Aku setuju. Melalui bahasa, komunikasi lintas budaya, atau bahkan negara bisa kita lakukan teman, membuat pengetahuan kita semakin bertambah. Banyak cara untuk belajar bahasa asing. Teman-teman bisa kursus seperti aku. Belajar sendiri juga tidak ada salahnya kok. Bonjour monsieur, Bonjour. je suis Shaina, un journaliste pour Jakarta Post. Enchanté. Sering berbicara dan berinteraksi menggunakan bahasa Prancis membuatku mudah hafal dan memahami kosakatanya. Dari Anggar, aku menemukan mimpi-mimpi baru yang sebelumnya tak terfikirkan olehku. Menjadi atlet Anggar, bisa bertanding di Eropa, aku harus mewujudkannya. Jadi yang ini dua aku dapat pas Kejurnas 2018. Ini tuh medal bergu EP Putri yang senior. Jadi aku kira tuh aku gak bakalan dapat medal sama sekali di Kejurnas karena pas individual aku kalah di semuanya. Aku tereliminasi pas 16 besar. Yang ini aku dapat pas di St. John's, aku dapat emas di EP Junior High. Medal aku belum banyak karena kompetisi anggar di Indonesia tuh jarang banget. Tapi yang aku dapat dari luar negeri itu sertifikat, jadi aku nggak ada medalnya. Teman-teman jangan heran ya, perlengkapan yang dibutuhkan untuk bermain anggar itu sangat banyak. Mulai dari pakaian pelindung dan jenis pedang-pedangnya. Akan kuperlihatkan satu persatu peralatan anggar yang kupunya ya. Jadi ini tuh jaket, kelihatannya sih nggak terlalu tebal, tapi sebenarnya tebal banget karena biar pas ditusuk nggak dapat cedera atau memar gitu. Terus ini di belakang namanya pemainnya sama negara asal pemainnya. Jadi kalau ini breast protector, biar dada kita tuh dilindungin pas misalnya kalau kena hantaman atau tusukan. Jadi ini wajib dipakai. Tapi kalau buat laki-laki nggak perlu. Jadi kalau ini body wire, ini buat ngehubungin pedangnya sama kayak stop kontaknya buat pemainnya. Jadi listrik tuh ngubungin di sini. Jadi kalau ini sarung tangan buat pas main, biar nanti tangan kita nggak lecet. Terus kan biasanya kalau pemain juga suka kenain sarung tangan biar kita kayak agak kaget gitu. Jadi ini buat ngelindungin bagian pergelangan tangan. Jadi kalau ini tuh kayak shoulder protectornya gitu. Jadi biar bahu kita sama tangan dominan kita tuh nggak terluka sama biar lebih kuat. Jadi ini pedangnya atau biasa dipanggil blade atau sword. Jadi yang ini tuh contoh pedang EP. Jadi buat setiap jenis anggar itu pedangnya beda. Kalau EP
ininya lebih besar sama lebih panjang. Jadi kalau bisa dilihat di sini, ini pegangannya itu beda. Jadi ada 2 jenis. Terus ini bisa kelihatan buat listrik ya. Sama yang ini ujungnya buat sensornya. Jadi yang ini helmnya, yang standarnya sih metalnya warnanya hitam, tapi bisa customize ke berbagai macam warna. Ini buat ngelindungin bagian leher. Terus yang ini strap ya, biar lebih aman. Sama ini biar bisa di-adjust ke ukuran kepala. Terus ini tuh peraturan tentang masknya tuh ketat banget. Karena waktu itu pas di Olympics pernah ada yang masknya udah berkaratan, terus pas ditusuk di area kepalanya, itu dia sampai meninggal. Jadi ini celananya, ini juga tebel banget sih biar di bagian kakinya itu nggak mudah terluka. Terus ini kayak ada suspendersnya gitu biar pas kita lagi main nggak melorot. Gimana teman? Banyak kan peralatan yang harus dimiliki atlet anggar? Teman-teman tidak usah khawatir. Jika memakai perlengkapan yang lengkap dan sesuai standar, kita akan aman dan terhindar dari cedera saat pertandingan. Keluarga, tempat berkeluh kesah dan motivator terbaikku. Ya, tidak ada tempat lain teman untukku menceritakan mimpi-mimpi dan keluh kesahku. Bukan terlahir dari keluarga atlet, namun kedua orang tua dan kakakku sangat mendukung mimpiku untuk menjadi atlet anggar. Gimana dong, kemarin di Jurnas cerita dulu. Oke nggak? Well, ya not really sih, kan ada cedera. Terus jadi akhirnya dia kalah. Kenapa cedera? Kenapa sih? Pas lagi nangkis, terus ada kayak gini, kekencangan. Oh gitu ya? Kamu bisa cedera juga kok kayak gitu? Ini langsung tek gitu. Lawan yang mana itu? Kalbar ya? Kalbar. Oh, jago emang anaknya. Oh, susah. Lawan lagi dong nanti. Yes. Gitu. Tapi katanya Mendengarkan setiap cerita dan memberikan motivasi terbaik untukku, sehingga rasa percaya diri pun akan kembali muncul dalam diriku. mereka sih supportive banget. Sering nganterin aku ke kompetisi di luar negeri, terus juga di daerah lain. Jadi mereka number one supporter aku sih. Aku sering sedih dan kecewa kalau tidak menang saat pertandingan. Tapi papa mama selalu meyakinkanku bahwa menang atau kalah bukan hal utama. Melakukan yang terbaik adalah kuncinya. Mereka ngedukung terus ya, karena mereka tahu kalau ini tuh bagian dari pengalaman aku. Terus aku bisa dapat banyak pelajaran dari situ biar aku bisa memperbaiki diriku. Teman, olahraga anggar ini memang berbeda dengan olahraga lainnya. Mulai dari senjata, pakaian, dan peraturan bermainnya. Perangkat elektronik dan listrik sangat dibutuhkan dalam bermain anggar. Karena seluruh peralatannya terhubung dengan listrik teman. Mulai dari pedang, pakaian, dan alat penghitung skornya.
Sebelum latihan, kami harus menyiapkan dulu peralatannya. Ini adalah alat penghitung skor yang akan terhubung dengan pakaian dan pedang yang kita gunakan. Alat ini akan menunjukkan pemain yang melakukan sentuhan dengan tepat dan mendapat poin. Jadi, saat bermain anggar, penilaian tidak bisa dilakukan secara langsung ya teman. Peraturan dalam olahraga anggar cukup mudah kok. Untuk pertandingan single, pemain yang lebih dulu mendapatkan 15 poin dalam waktu 3 menit akan dinyatakan sebagai pemenang. Sedangkan dalam pertandingan bergu, tim yang terdiri dari 4 fencer dapat dinyatakan sebagai pemenang jika lebih dulu mendapatkan 45 poin dengan waktu 3 kali 9 menit. Eits, tidak hanya itu. Ada trek atau jalur khusus saat bermain anggar. Lintasan yang kami injak ini merupakan arena kami untuk menyerang dan bertahan. Saat bermain, tidak boleh keluar dari trek ini ya. Setiap fencer mempunyai trik masing-masing loh untuk dapat memperoleh poin dan serangannya bisa bervariasi. Kalau trik andalanku, menjebak lawan, pakai teknik memutar pedangnya ke dua arah. Pertama ke sebelah kiri, terus ke kanan. Olahraga anggar tuh bukan olahraga yang mudah. Kayaknya kelihatannya cuman main terus kayak gitu aja, tapi sebenarnya tuh ada banyak kerja keras yang kita harus alami buat jadi lebih bagus. Butuh kerja keras yang lebih memang, jika aku ingin menjadi atlet anggar yang baik untuk mewakili Indonesia. Meski anggar tak mendapat banyak perhatian, aku yakin suatu saat sebilah pedang ini dapat mengharumkan negeriku Indonesia dengan banyak prestasi. Don't give up. Pasti ada waktu yang kita kayak down atau mentalnya lagi nggak kuat, kita baru kalah. Tapi itu adalah bagian dari pengalaman kita yang membuat kita lebih baik di masa depan. Aku berharap agar federasinya dan pengurusnya tuh bisa selalu mengurus atlet-atletnya, terus juga ada funding yang lebih besar biar kita bisa dapat peralatan yang lebih bagus dan bisa ke luar negeri untuk mewakili negara.